Newsman Opinion. Mitra bisnis, kasus corona makin hari menyentuh rekor baru untuk tahun ini. Bahkan sudah melebihi 27.000 kasus per hari. Terkait hal itu, Presiden Jokowi meminta status PPKM yang ada saat ini dievaluasi lagi. Apa komentar Anda, mitra bisnis, mengenai lonjakan kasus corona dan kebijakan pemerintah dalam mengatasinya saat ini? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Saya justru heran dengan reaksi Presiden kita. Di awal terlihat tuh serius sekali ketika Omikron mulai merebak. Sehingga yang karantina berkali-kali dinaikkan akhirnya jadi 10 hari. Namun lucunya di tengah perjalanan angkanya naik terus, tapi karantinanya diturunin terus jadi 7 hari, jadi 5 hari, bahkan sekarang pintu turis sudah mau dibuka. Lah, sudah begitu sekarang teriak minta direview kembali. Ini ada apa ini? Gitu loh. Jadi sebetulnya kita ini mau serius nggak mau nanganin COVID ini? Kita menganggap Omikron ini berbahaya nggak? Padahal di awal, beberapa bulan lalu pemerintah sudah tahu bahwa ini akan melonjak dan mencapai puncaknya Februari. Lah, kok sekarang jadi kayak seperti ini gitu loh. Ini bermain-main atau sekedar cari popularitas. Mohon lebih serius lah Pak Jokowi gitu. Kalau memang ada anak buahnya yang bermain-main, jewer, tabokin aja. Terima kasih. Kalau bagi orang menengah bawah itu kasihan ya, bagi mereka itu hidup tiada mungkin tanpa pengorbanan dan perjuangan. Setiap hari itu perjuang dan berkorban. Jadi kalau Pak Jokowi mau bikin kebijakan apa tes ya, asal jangan bikin orang menengah bawah itu hidup semakin menderita, itu nomor satu. Terus yang kedua kalau menurut saya sih, ini bukan hanya di Indonesia ya, kayaknya seluruh dunia juga banyak yang bilang COVID ini banyak kepentingannya. Ada yang ingin supaya COVID ini panjang karena mereka makin untung, tapi juga ada juga yang ingin supaya cepat selesai. Nggak tahu dan nanti mana yang menang. Itu aja, makasih. Tingkat keberhasilan atau kesuksesan pemerintah pusat beberapa waktu yang lampau untuk membendung laju gerak dari COVID-19 pada saat eskalasi tingkat yang kedua dari COVID ini ternyata harusnya dipraktekkan kembali untuk membendung laju gerak dari COVID Omicron yang ketiga ini. Malah dikhawatirkan akan ada virus baru yang dari Taiwan itu. Untuk langkah selanjutnya ini kan betul-betul membuat resah publik umum gitu atau masyarakat luas. Jadi saya kira pemerintah harus lebih tegas lah, jangan bias, karena kemarin pada saat liburan Natal dan Tahun Baru itu diberikan kelonggaran atau relaksasi sehingga ke tempat-tempat keramaian, padahal walaupun sudah dihimbau untuk memakai protokol kesehatan, masker, menjaga jarak, tetap aja kerumunan, crowded itu banyak. Kemudian juga tidak ada tingkat kedisiplinan yang tinggi. Jadi ini harus dua belah pihak, pemerintah harus tegas dan kepatuhan masyarakat juga harus betul-betul dijalankan seperti pada saat-saat yang lalu, sehingga akselerasi dari laju percepatan dari gerak COVID-19 ini bisa terbendung atau terhalangi. Kalau tidak ya, kalau Pak Gus Dur almarhum bilang walahu alam, sampai jumpa akan terus menerus gitu loh, continue terus, akan tidak ada selesai-selesainya, mengganggu semua sektor termasuk pendidikan yang nggak bisa tatap muka, kemudian juga tingkat ekonomi yang semakin lemah, kemudian juga pendapatan yang semakin berkurang. Nah ini semua terakumulasi jadi satu sistem. Untuk itu saya kira perlu kerjasama yang keras antara pemerintah dengan penduduk yang dipimpinnya, sehingga betul-betul menjadi satu kesatuan, kolaborasi yang baik. Saya kira demikian. Ya kalau Bapak Presiden udah ngomong begitu ya mestinya tahu diri lah yang punya kepentingan ya. Kemarin Jakarta saya dapat info udah 10 ribuan. Kemarin juga saya lihat ada orang kirimin video di Mame ngantri mobil begitu panjang untuk PCR atau antigen dan seterusnya. Ya di mana-mana rumah sakit sudah mulai banyak, obat sudah mulai. Kemarin dapat info dari tetangga, obat yang biasanya cuma berapa puluh ribu, sekarang udah ratusan ribu.
Jadi memang banyak kepentingan ya. Cuman terlepas dari itu semua, mestinya yang punya authority itu sadar lah ya. Jangan cari keuntungan lagi, untungnya udah banyak. Cobalah pikirin masyarakat yang kebanyakan ya kan. Naikinlah levelnya kalau sekarang kan level 2 kalau nggak salah ya Jakarta. Naikinlah level 3 jadi ada pembatasan supaya mereka yang kurang tahu diri jadi ngerti gitu bahwa ini nggak main-main. Walaupun mau bilang itu simptomnya gejalanya ringan, tapi ada aja kan yang tetap yang meninggal kan di Jakarta ini atau di seluruh Indonesia. Jadi jangan anggap sepele ya, jangan dikasih kesempatan pada menggunakan kesempatan itu dengan tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Jadi sebenarnya pada waktu libur Natal dan Tahun Baru itu pemerintah harus tegas ya, tidak bias, karena diberikan kelonggaran atau relaksasi protokol kesehatan seringkali dilanggar oleh masyarakat sekitar tanpa menggunakan masker. Itu salah satu mempercepat wabah sehingga terjadilah ditambah lagi mutasi virus Omicron dari luar ya kan, Omicron. Di gelombang ketiga malah dengar kabar akan ada lagi virus baru dari Taiwan sekian. Nah ini kan tentu akan membuat warga khawatir ya. Saya kira pemerintah harus lebih tegas lah. Kalau memang ekonomi dan kesempatan pemberantasan COVID-19 ini berjalan bersama-sama, harusnya ditegaskan kembali sehingga tidak menjadi bias. Kalau menurut saya sih, kalau khususnya untuk wilayah yang vaksinasinya jauh tinggi kayak DKI ya, sebaiknya jangan PPKM level 3, apalagi yang lebih keras lagi kayak waktu itu dulu ya. Karena saya kasihan nama yang menengah bawah, mereka tuh hidup untuk HI ke HI aja. Jadi sebaiknya yang penting tuh prokesnya berketat. 5M ya, kalau nggak salah itu aja yang ketat. Kalau yang melanggar ya ditindak lah. Terus kalau yang selanjutnya sih memang kalau menurut saya pandemi ini kalau belum ada antibiotik atau pengobatan yang lebih hebat lagi sih sampai kapanpun nggak bakal selesai. Terima kasih. Iya, kalau menurut saya sih PPKM level berapapun ya sebenarnya percuma ya kalau prokesnya masih nggak merata. Seperti di awal-awal kita minta istilahnya lockdown atau karantina, tapi sekarang begitu tahu penerapan PPKM seperti ini ya mendingan ya nggak usah diperketat lagi PPKM-nya, di level-leveling kalau penerapannya nggak merata. Jadi kayak PPKM itu kan hanya berlaku di mall, di tempat-tempat resmi. Tapi kalau kayak di warung kaki lima, warung tenda gitu nggak ada yang jagain. Jadi percuma kalau perkantoran mall semuanya ditutup, tapi di warung kaki lima mereka pada ngumpul nggak ada yang jagain, kan sama aja bohong. Jadi malah kasihan nanti yang kerja terhalang rezekinya, tapi sementara COVID-nya juga tetap menyebar. Udah gitu ya, terima kasih dari saya. Menurut saya, kalau memang bagus kinerja penegakan protokol kesehatan tidak tebang pilih, maka korban tidak jatuh banyak. Tapi kenyataannya di masyarakat kan kita tahu sendiri, segala hal penegakan hukum maupun penegakan protokol kesehatan rata-rata kemungkinan bisa dinego ya untuk kalangan atas. Tapi untuk kalangan bawah tajam banget. Ya itulah negara kita. Masalah buzzer-buzzer penguasa yang suka ngatain goblok dan lain sebagainya itu kebiasaan mereka. Padahal mereka sendiri yang seperti itu kemungkinan ya, munafik, jahat, goblok itu kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin kok harus minta ya? Ini kan untuk kepentingan rakyat banyak. Kenapa dia harus minta? Itu babat aja ya bisnis-bisnis pejabat untuk nanganin COVID. Udah beres itu. Makasih. Kelihatannya setelah gelombang 1 dan gelombang 2 yang kali ini nampaknya lebih tanda kutip nyantai ya. Dianggapnya penyebarannya cepat tapi tidak mematikan gitu. Jadi ya terkesan slow walaupun angkanya sudah naik gitu. Tapi kalau saya sih melihat sih upaya pemerintah nih yang dalam hal ini kelihatannya belum maksimal untuk mencegah penyebaran. Kalau perlu sih jangan sampai angkanya makin tinggi lah. Lebih baik selagi masih bisa dicegah. Jangan dibiarkan nanti makin banyak terus berdampak yang lebih parah. Itu aja sih. Mohon perhatian lebih serius gitu. Terima kasih. Ya, berdasarkan saya lihat Instagram officialnya Pak Jokowi ya, sesuai topiknya dengan lonjakan kasus COVID yang mencapai 27.000. Aduh, moga-moga jangan sampai 50.000 lagi yang gelombang kedua tuh. Aduh, bener-bener. Katanya sih saya lihat di berita
bisa sampai 90.000 dan 100.000 kasus sih. Aduh, jangan sampai terjadi. Pokoknya berdasarkan captionnya Pak Jokowi sih ya, Bapak, Ibu, dan Saudara tetap tenang, tetaplah disiplin menjaga protokol kesehatan, kurangi aktivitas yang tidak perlu, dan bagi yang belum divaksin agar segera divaksin. Ya, gitu sih saya lihat di Instagram Jokowi juga. Oke. Ya, saya sebelum ada kasus pertama sih ada pemberitaan, oh kita belum kena gitu loh. Saya selalu begitu loh. Kenapa begitu ya? Maksudnya kalau mau niat baiknya biar ekonomi tetap jalan bukan kayak gitu. Itu kita kayak anggap remeh gitu loh. Udah itu sekarang makin meningkat. Ya orang-orang mungkin ada yang bilang, Omikron nggak sebahaya seperti Delta. Nah itu omongannya itu menganggap remeh lagi. Nah orang yang menganggap remeh itu biasa kena akibatnya. Jadi jangan menganggap remeh ini. Oke, makasih. Ya kalau menurut saya sih sekarang ya benar sih harus dievaluasi PPKM-nya, terutama di kota-kota yang memang sudah terlalu banyak infeksinya. Tapi ya harus dilihat juga pembatasan di PPKM-nya seperti apa, dan juga yang paling penting pengawasan sih sebenarnya. Karena terkadang ya ada peraturan ya kayak dulu aja PPM level 3, level 4 lah di Jakarta, tapi pengawasannya tetap aja kendor gitu loh. Jadi kalau menurut saya lebih baik di pengawasan, karena PPKM level 2 pun sebenarnya sudah ada pembatasan-pembatasan tertentu, cuma pengawasannya nggak ada. Jadi yang paling penting adalah pengawasan, bukan perketatannya. Kalau perketatannya sih memang harusnya sudah sesuai ya, tinggal pengawasannya. Makasih. Iya, evaluasi terus, baru sampai ya kembali lagi kita bilang, kita melihat saja kinerja pemerintah kita ini maunya apa menguntungkan negara ini atau menguntungkan segelintir manusia ya. Jadi pada intinya rakyat sedang melihat mereka bekerja, bermain-main kan dengan COVID ini, karena COVID ini belum selesai. Coba kembali lagi memberikan gaji rakyat, berpihak pada rakyat, jangan menyusahkan rakyat, diutamakan kesehatan rakyatnya. Jangan berubah-ubah setiap detik keputusannya itu, karena mereka mengambil keputusan harus benar-benar. Orang pintar semua situ, tak tahu rakyat menontonnya ini, bingung melihatnya. Jadi pada intinya kembali lagi evaluasi lah yang baik dan benar. Libatkan para akademisi kita ini, banyak para akademisi kita yang baik-baik. Jangan di sekeliling mereka itu didengarkan dengan kepentingan bisnis mereka. Ya, belajar dari kasus Delta dan terakhir ini adalah bagaimana peran pemerintah dalam hal imigrasi mengatur kedatangan orang-orang yang memang berasal dari asalnya Omikron itu sendiri. Jadi balik lagi saya lihat lemahnya pemerintah dalam hal pengaturan, kemudian karantina yang informasinya masih terdapat penyimpangan di proses eksekusinya. Jadi kalau menurut saya ketika kondisi sudah balik lagi ke normal, kemudian ada virus turunannya lagi datang lagi, dan kemudian kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan kedatangan warga dari luar negeri, ya akan kembali lagi kejadiannya seperti sekarang ini. Jadi bagaimana fungsi ketatnya karantina dan imigrasi sangat penting sekali. Terima kasih. Ya, menurut saya sih Pak Jokowi dan timnya untuk menangani COVID ini sudah bagus, luar biasa ya. Itu sudah cukup lah ya. Dan mereka dengan program-programnya, sistem-sistemnya, caranya PPKM dan sebagainya, sudah bagus gitu. 2 tahun kita ada pengalaman. Nah ini cuman nggak bisa semuanya harapin pemerintah gitu, nggak bakal bisa. Nggak ada suatu negara pun di dunia yang harapin pemerintah bisa. Yang penting tuh rakyat, warga negara harus ngerti gitu loh. Masa mesti ngandalin pemerintah? Semuanya mesti ngerti lah, semuanya mesti pakai masker, prokes ketat. Dikit pemerintah yang nggak bisa. Di jalan, di pinggir jalan mana yang pakai masker, pakai cuma di mall, di kantor, di mana aja. Pakai semua jalan-jalan pada yang pakai. Nah kayak gini mau diharapin mau turun, nggak mungkin kan? Saya kira pemerintah sudah bagus itu. Yang waktu Delta kan sudah bisa ditangani dengan baik. Nah sekarang evaluasi harus setiap hari. Itu kadron-kadron tuh mengeluh aja kerjanya. Evaluasi dibilang
Jangan evaluasi goblok itu kadrun. Mungkin dia ngurus rumah tangga aja nggak becus sekali, cuman ngeluh-ngeluh aja. Makasih. Baik, mitra bisnis, kami cukupkan sampai di sini dulu sesi Businessman Opini untuk kali ini. Terima kasih Anda sudah bergabung. Saya Anita Wijaya.